Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di dunia ini. Mudah-mudahan nikmat di dunia ini berlanjut sampai nikmat di akhirat nanti. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut juga tentang rizki dari apa-apa yang bisa dimakan oleh penghuni surga disebut rizki. Artinya hadis yang mengatakan bahwa datang kematian ketika jatah rizki habis, itu jatah rizki dunia. Bedanya dengan rizki di akhirat, nanti itu semua akan bisa dipelajari di surat Shofat, ya, surat 37, ya, penyebutan rizki bagi nikmat akhirat. Bedanya rizki akhirat hanya bagi yang berhasil masuk surga, sedangkan rizki di dunia diberikan kepada semuanya. Mau koruptor dikasih juga, ya. Mau yang tidak sholat dikasih juga, mau yang berbuat baik dikasih, yang berbuat jahat juga dikasih. Itu di dunia. Adapun di akhirat, rizki hanya diberikan kepada orang yang berhasil masuk surga, sedangkan orang yang masuk neraka dijelaskan di berbagai ayat tetap kelaparan lalu butuh makanan. Tapi makanannya harus diambil di pohon zakum. Asluhu fil jahim. Sedangkan pohon zakum itu akarnya saja di neraka jahim. Ya. Kemudian bentuk buahnya itu seperti ru'usus syayatin. Ya. Bentuk buahnya kayak kepala setan. Jadi jelek buahnya, bentuknya jelek. Kemudian kalau dimakan la yusminu wa la yughni min ju'. Jadi nggak nambah gizi, juga tidak bisa menghilangkan lapar. Kalau di surat Al-Waqiah, ya, itu nanti disebut bahwa, atau surat-surat yang dekat dengan itu disebut pohon zakum itu berduri. Jadi manjatnya saja sudah kena duri. Pas dipetik buahnya nggak enak, lapernya nggak hilang. Bentuknya jelek. Kemudian yang memakannya akan bertambah haus. Ketika haus, maka disediakanlah ma'an min hamim, jadi air mendidih. Jadi makanya nggak bisa disebut rizki di akhirat itu. Yang lebih, ya, menyedihkan lagi itu kita orang yang beriman ini harus sabar kalau ada omongan-omongan jelek dari orang-orang yang tidak beriman. Karena beberapa ayat menyebut tentang Allah memberi, ya, kesempatan. Kalau memang ada yang sakit hati benar dengan omongan orang tidak beriman kepada kita, ternyata diberi kesempatan
Dia ngobrol-ngobrol sama kawannya sesama penghuni surga. Lalu dia ingat, dulu ada kawan saya yang tadi ngomong gak enak terus. Ayo coba lihat dia ada di mana. Ternyata diberi kesempatan oleh Allah. Pas dicari ternyata temannya ada di tengah-tengah neraka jahim. Bayangin bisa lihat, oh dia tuh yang ngeledekin saya dulu tuh. Ya. Bahkan bisa bertegur sapa ya. Cuman bedanya nggak bisa ngasih minum juga walaupun dia butuh minum. Ini menunjukkan kenapa para sahabat Nabi itu bersabar, istiqomah, karena memang apa yang ada dalam Al-Quran dia pelajari sehingga itu menjadi modal dalam menghadapi situasi apapun. Jamaah sekalian, kita masuk suratul Imran, suratul Ali Imran, surat Ali Imran yang dalam penamaannya juga dinamai dengan Az-Zahra'u, ya. Zahra beda dengan Zahroh. Kalau Zahroh artinya bunga, tapi kalau Az-Zahra'u itu artinya pelindung, ya. Memberi perlindungan. Dia nanti di hadisnya surat Ali Imran itu ya Az-Zahra itu pelindung atau pemberi cahaya saat ketika kita gelap di hari kiamat. Makanya di sini disebut li'annaha tunirut tariqa, ya, dia akan memberi cahaya pada jalan lisalikina ilallah, yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema pokok, ya, tema utama dalam surat Ali Imran itu adalah as-sabat ala dinillah, ketetapan yang lebih kuat untuk tetap berada di jalan Allah. Ini kalau kita sudah selesai suratul Baqarah itu kan melanjutkan apa yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Isi surat Al-Baqarah itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim dan siratu al-maghdub alaihim. Jadi jalan orang yang beriman dan jalan yang dimurkai Allah. Gambaran yang dimurkai maka di sana adalah Bani Israel, Yahudi, ya. Nah, sedangkan surat Ali Imran itu siratal ladzina an'amta alaihim, ditetapkan kembali jalan Allah bagi orang-orang yang beriman, yang diberi nikmat. Kemudian juga siratul dhalin. Di sini nanti adalah penghususannya adalah dijelaskan juga jalan yang sesat. Para ulama tafsir contoh jalan yang sesat adalah Nasrani. Maka surat Ali Imran nanti ya kisahnya ya kalau yang dominan di Al-Baqarah kan Bani Israel. Kalau di sini nanti yang dominan adalah orang Nasrani yang nanti sudah dijawab semua oleh Nabi tapi tetap ngeyel, kemudian diajak bermubahalah. Ya, nanti kita akan masuk di situ. Sehingga ya, kita tentu dengan adanya surat Ali Imran ini akan ya, mengulang jalan dari beberapa ketentuan yang dalam surat Al-Baqarah itu semuanya adalah sudah disebut. Ya. Semua ajaran Islam pendahuluannya di surat Al-Fatihah, kemudian pokok-pokoknya sudah disebut di Al-Baqarah, kemudian nanti surat Ali Imran itu penegasan kembali. Kemudian surat Ali Imran ini nanti dibuka dengan ya nazzala alaikal kitab ya bil haqqi musaddiqan. Di sini ada
Dibicarakan lagi tentang Al-Quran yang dia musaddikon. Musaddikon itu adalah ya edisi revisi bagi kitab-kitab yang pernah ada. Maka Allah menyebut contohnya kitabnya apa? Di sini disebut Taurat, Injil. Jadi contoh kitab Taurat, Injil itu sudah direvisi oleh Al-Quran. Karena apa? Karena ajaran Islam itu edisi satunya ya diberikan kepada Nabi Adam. Terus nanti direvisi lagi, revisi ya. Jadi bukan mengulang. Jadi bukan baru turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu edisi terakhir. Sudah tidak ada revisi lagi. Jadi bagi orang yang nggak paham kan seolah kan Islam baru datang saat Nabi Muhammad diutus. Seolah-olah sebelumnya belum ada Islam. Padahal sebelumnya semuanya adalah membawa ajaran Islam. Cuman edisi yang dibawa Nabi Muhammad adalah edisi terakhir, revisi terakhir, sudah tidak akan turun ya edisi berikutnya. Nah, ini karena ada hikmah pada urutan-urutan ayat, ini juga ada jawaban dari surat Al-Baqarah ayat 285, karena di sini sudah ditegaskan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah, semua beriman pada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Lalu Allah jelaskan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak ada beda ajaran yang diberikan kepada semua rasul, ajarannya itu sama. Jadi penegasan sekaligus ya, saat kita jelaskan, coba masih ingat nggak maksud dari doa? Siapa yang punya hak berdoa? Rabbana ya la tu'akhidna in nasina au akhtana. Siapa yang punya ya legitimasi untuk berdoa dengan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana? Masih ingat siapa? Siapa saja kaum muslimin yang punya hak untuk berdoa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana? Masih ingat? Siapa? Orang-orang yang belajar. Karena Allah mengatakan in nasina, ketika kami lupa. Lupa itu sudah pernah belajar atau belum? Kalau belum pernah belajar dia bilang lupa, kan sama aja. Dia mah nggak ada yang lupa dari Al-Quran karena dia nggak pernah menghafal. Jadi sama aja kan gitu ya. Jadi di sini disebut lupa artinya apa? Karena orang ini pernah ingat, pernah belajar. Ahtokna, salah. Salah, siapa yang disebut salah? Pernah atau sudah tahu yang benarnya? Makanya kalau belum belajar, belum tahu yang benar, itu namanya apa? Jahil. Jadi ya kalau jahil susah. Jahil yang nggak bisa berdoa. Makanya di sini penegasan bahwa ya, ditaruh di akhir surah Al-Baqarah berarti kan minimal orang ini sudah belajar surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai akhir, baru dia bisa mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kan lucu juga berdoanya pakai doa akhir surat Al-Baqarah padahal nggak pernah belajar. Sehingga dia nggak paham. Oh kan ketika kita lupa, ya lupa orang Indonesia kan kadang-kadang
Ayo bayar utangnya. Saya lupa. Lupa atau pura-pura lupa, Pak Haji? Kadang-kadang pura-pura lupa, kecuali utangnya cuman 5.000 gitu ya. Itu lupa wajar gitu ya. Tapi masa hutangnya aja datang 3 kali ke rumahnya, ya. Kemudian juga sudah nyusun rencana seperti sebuah proposal untuk ini, masa giliran bayar lupa? Itu nggak mungkin. Dia saat rencana datang mengajukan apa untuk apa pinjam saja sudah butuh apa, butuh konsentrasi yang luar biasa, masa bayarnya lupa? Ya, itu contoh bahwa la tuahidna in nasina, itu benar lupa, itu benar-benar lupa sesuatu yang tadi dimengerti bahwa dia lupa, bukan melupakan. Nah, mari kita masuk ya. Surah Ali Imran dibuka dengan kalimat yang sama dengan yang ada di suratul Baqarah. Baik, kita untuk menambah pahala kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzal at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya, ayat ini dibuka dengan penegasan bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebenarnya di dalam Al-Quran penyebutan ilah kemudian Rob itu sering sekali ilah juga maknanya ilah dan Rob, ataupun Rob maknanya juga mengandung ilah. Sehingga berbagai ulama mengatakan seyogyanya harusnya rububiyah dan uluhiyah itu jangan dipisah. Kenapa? Karena nanti kalau dipisah seolah-olah Al-Fatihah itu tidak ada uluhiyahnya. Karena yang disebut cuman Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun disebut Rabb, tapi di bawahnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sama kalau orang mengatakan bahwa dominan Rabb itu sampai akhirnya orang menyampaikan misalnya setan itu bertauhid katanya rububiyah. Ya nggak bisa, namanya tauhid itu satu kesatuan. Mau rububiyah, mau uluhiyah, dia satu kesatuan. Kalau dia cuma mengakui secara rububiyah ya tidak bisa disebut tauhid. Makanya istilahnya ya kenapa beberapa ulama menggugat karena apa? Kenapa dipisah? Makanya ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, kira-kira saat Fir'aun mengatakan rabbukumul a'la, yang dimaksud berkuasanya, berkuasa agar dipatuhi dan disembah ataupun ya ditaati, atau karena Fir'aun merasa dia pencipta. Nggak mungkin kan dia merasa pencipta dong dia, tapi hanya untuk biar tunduk patuh semuanya gitu ya. Bahkan tidak boleh beribadah kepada selain dia, kalau perlu
Kalau mau menyembah saya saja. Ya. Tapi yang dipakai kata oleh Al-Quran Rob, padahal yang dimaksud ilah, gitu ya. Makanya ini PR tersendiri. Sehingga apa? Intinya sebenarnya masalah akidah sudah beres konsepnya. Cuman silahkan saja mau ngambil yang mana. Karena ulama sudah sepakat yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah itu adalah ya yang menyebut salafi sering disebut wahabi, tapi kalau ditarik ke atas sebenarnya adalah hambali. Secara akidah dia mengacu kepada Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ya. Kemudian ya Asy'ariyah itu, jadi ulama usuluddin sudah mengatakan ahli sunnah wal jamaah secara madhab, ya secara madhab akidah ada tiga, ada Hambali, ada Asy'ari, ada Maturidi. Ketika ngambil salah satu sudah, karena apa? Ketika ada orang mendalami Hambali, dia bedah Asy'ari, akan punya kesimpulan seolah-olah Asy'ari itu kafir. Tapi orang membedah Asy'ari, menggunakan Asy'ari, membedah ya tauhidnya yang dipahami oleh Hambali, dia akan bisa mengkafirkan juga. Sama, makanya kenapa kajian akidah asalnya sudah hatam. Sehingga apa? Tidak layak sebenarnya memperdebatkan seolah-olah konsepnya baru, padahal sudah total. Makanya ya mana yang mau dipahami silahkan, tapi kalau mau menilai orang lain jangan menggunakan yang kita, karena bisa mengkafirkan. Kalau ditelusuri itu, ini kan sekarang di Indonesia kayak gitu. Di sini yang dipelajari secara akidah adalah Hambali, untuk menilai orang-orang yang menggunakan Asy'ari, ya pasti sama aja kita pakai madhabnya Imam Syafi'i untuk menilai madhab ya Abu Hanifah dalam fikih. Bisa pernah perang soalnya dalam sejarah, perang bersenjata, bunuh-bunuhan. Makanya akhirnya ulama usul kan asal tidak ya Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, itu yang sudah disepakati kesesatannya. Tapi kalau sudah tiga, ini PR. Karena apa? Saat ini kita malah ributnya itu. Padahal kalau kita kembali, kapan sudah selesai urusan akidah? Sudah lama. Urusan akidah selesai sudah lama. Ngapain diulang-ulang lagi? Sama ketika kita bicara tentang fikih, fikih itu sudah selesai lama, tapi orang sekarang suka balik lagi tuh ngurusin kunut lagi, ya karena dia pakai madhabnya Imam Hambali, kunut itu nggak ada, gitu kan? Ya kalau dia pakai Syafi'i, kunut itu ada, harus ya. Itu secara takdir, kalau saya menyebut takdir, karangan Ibnu Rus tentang perbandingan madhab sudah ada 200 Hijriah. Berarti apa? Abad kedua Hijriah. Sekarang sudah 1000, ya sudah 1400. Masih ngurusin kunut lagi. Mundur kita. Belum debat antar masjidnya, belum debat antar YouTube-nya, belum debat antar TV-nya. Sampai-sampai kalau ditanya apa hukum korupsi, hukuman korupsi apa? Kan memang belum ada. Itulah PR kita harusnya. Jangan ngurusin kunut lagi. Harusnya apa? Yang ada hukumnya itu adalah pencuri, perampok yang sudah ada. Tapi langsung disebut orang korupsi, belum ada. Biar kita itu sibuk. Begitu ada kasus korupsi, kaum muslimin itu mau berbagai madhab, berbagai fikih, bicarakan tuh, duduk bareng. Kira-kira korupsi ini hukumannya apa? Mungkin tingkat RT yang korupsinya kecil-kecil sampai nisab berapa, hukumannya cukup potong tangan misalnya. Ya itu silahkan, daripada ribut kunut lagi. Meributkan bid'ah yang tidak ittifaq.
Kalau yang ittifaq bid'ah silahkan dibicarakan. Apa itu ittifaqul bid'ah? Ittifaqul bid'ah adalah pada kemusyrikan. Kalau yang jelas musyrik itu, jelas musyriknya, itu semuanya sepakat. Itu namanya ittifaq. Tapi kalau masih banyak pemahaman berbagai pendapat, nggak usah masuk. Karena apa? Menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Silahkan saja yang Anda ya yakini, pahami, udah pegang. Kenapa? Urusannya masih panjang. Termasuk ya fikihnya yang ada adalah hukuman bagi ya. Ini kan nazzara alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurah wal injil min qablu hudal linnas wa anjalal furqan. Ada kata furqan di situ. Arti furqan itu adalah digunakan untuk menghukumi. Jadi jangan kita cuma ngaji Quran ini tapi tidak digunakan untuk menghukumi. Maka di Indonesia peluangnya jelas. Sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Arti ketuhanan yang Maha Esa oleh kita harusnya diartikan apa? Rujukan kita adalah silahkan keyakinan agama masing-masing menjadi rujukan untuk berargumen. Makanya kan daripada ribut tadi yang sudah nanti ribut tawasul lagi. Ribut apa? Isbal lagi. Udah muter-muter aja tuh. Akhirnya dari dulu sampai sekarang itu aja yang diributkan. Sampai apa? Tadi coba diviralkan. Jadi kaum muslimin yang katanya ahli fikih disuruh ya bahsul masail tentang tadi ya, tentang hukuman bagi koruptor. Setelah itu viralkan. Kan keren. Jangan ini malah yang ribut nasab lagi. Apalagi nasab. Nasab kan kadang-kadang kita ini dikerjain siapa sebenarnya? Malah ngurusin nasab, ngurusin itu. Padahal apa? Semua orang udah teriak-teriak nih koruptor umat Islam apa, ya sudah. Nanti kita tinggal ya memviralkan saja. Menurut fikih Islam koruptor itu yang mengkorupsi sekian sampai sekian itu adalah potong tangan. Yang sekian-sekian masalah diimplementasikan itu nggak apa-apa. Yang penting sudah ada Pak konsep idealnya. Biar jangan lagi nanti DPR kita mau menetapkan hukuman korupsi, hukuman mati bagi korupsi, malah studi banding misalnya ke Cina, kan nggak lucu. Padahal ada ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dari agama yang ada di Indonesia ini menetapkan itu. Sudah, ngapain pergi jauh-jauh kalau sudah ada orang. Kan lucu nanti jadinya. Dari mana kita merujuk hukuman mati? Misalnya dari mana? Loh, kok jauh amat? Tinggal ulama-ulama kita aja ngumpul, udah kompromi aja dah, udah cincai masalah kunut, cincai masalah yang tadi tawasul, cincai semua urusin, kan maju jadinya ya. Terus masalah LGBT kan jelas pidana. Orang kan masih nanya lagi, kok pidana sih? Orang Allah menyebutnya, Rasulullah menyebutnya hukuman mati. Hukuman mati itu pidana apa perdata? Ya pidana. Jadi kalau MUI mengusulkan pidana, ya udah aman, belum pidana. Kenapa? Ya dia ngikut apa? Kalau ditanya kok ya ikut Islam, kenapa bawa Islam? Kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi keyakinan agama itu bisa dijadikan usulan sebagai pengamalan ketuhanan yang Maha Esa. Tadi kan, yang pelaku predator udah nggak usah langsung sepakat saja. Tapi yang korban bagaimana? Wah itu mikir tuh. Jangan ngurusin tahlilan, jangan ngurusin yang tadi. Mikir tuh gimana ya? Kira-kira berapa waktu membutuhkan rehabilitasi? Ya ada waktu juga, jangan sampai apa? Jangan sampai 5 tahun dibina ternyata nggak ada tanda-tanda kembali ke jalan benar, berarti kan apa? Kembali ke pasal 1. Asalnya pasal 1 kan dibinasakan. Ya, dari ya. Jadi pelaku LGBT pasal 1 dibinasakan karena kan ketetapan hukumnya mati itu yang pelaku dan nah, ini korban nih. Ya udah korban. Berapa waktu lama untuk tadi direhabilitasi? Dikasih waktu berapa? 5 tahun. Ternyata direhabilitasi 5 tahun
nggak berubah-berubah, berarti apa? Kembali ke pasal 1. Ya. Kalau ditanya kenapa harus dihukum mati, ya kalau yang nanya pemerintah Indonesia sekarang, ya efisiensi Pak, kan gitu. Ya daripada nanti ngempanin lagi dia, mendingan apa? Nah, kalau udah hukum mati, ini kan ketika pemerintah kita nanti kalau bapak-bapak dipanggil presiden gitu ya, kalau ternyata presiden nanya sama bapak, kira-kira saya mau efisiensi gimana caranya? Sampaikan, wah kalau mau efisiensi itu Pak, hukumnya ya mengikuti yang di Islam saja. Oh kok mengikuti di Islam bicara efisiensi? Ya kan kalau maling nih kan gitu ya, ternyata cukup nisab yang dicuri, gitu ya, nyuri motor. Ya. Akhirnya apa? Diadili, potong tangan, habis potong tangan, masukin penjara atau suruh pulang ke rumah? Suruh pulang. Berarti yang ngasih makan siapa? Keluarga. Ini udah hukumannya kagak jelas, dikurung misalnya 6 bulan. Nah 6 bulan makannya dari mana? Oh, udah tekor. Efisiensi Pak gitu. Orang sudah jelas, udah pembunuh sadis, berencana dan sebagainya. Ternyata apa? Dihukum seumur hidup. Ternyata dia seumur hidupnya itu ternyata misalnya 40 tahun. Itu yang ngempanin siapa selama 40 tahun? Ya dari anggaran. Nah harusnya kan kalau mengacu Islam Pak udah jelas terbukti begitu hukum mati. Berarti nggak perlu diempanin lagi, efisiensi. Jadi tadi ini efisiensi, kita harus berani tuh mengusulkan ya kalau mau efisien tadi ya. Makanya jangan konten YouTube-nya kunut lagi, konten YouTube-nya apa? Tadi bid'ah ini bid'ah itu lagi. Jadi ini contoh bahwa kita ya orang Islam ini jadi ribut sendiri doang. Kan akhirnya kita tahu ya hikmahnya kenapa fikih sudah beres dua ya abad kedua Hijriah, akidah juga abad-abad itu sudah beres karena Allah tahu tantangan kita bukan fikih lagi dan bukan akidah lagi. Fikih tinggal pegang aja kamu. Mana yang kamu pelajari. Ini menjadi PR bersama bagi kita bahwa apa? Akhirnya orang tua kita sudah berhasil ya mengambil ajaran Islam di konsep jadi Pancasila, kemudian UUD 45, ternyata kita generasi penerusnya kagak paham. Akhirnya malah diamandemen itu UUD 45. Saking nggak ngertinya. Padahal konsep Pancasila itu kan sila pertama aja tuh sudah qul huwallahu ahad. Harusnya kan maksudnya ya generasi penerus ya para tokoh-tokoh ulama Islam tuh mikirin kalau sudah orang tua kita meletakkan konsep kan tinggal lanjutan harusnya. Usulkan terus hukumnya Pak, koruptor tuh dihukum mati aja nih, fikihnya dihukum mati aja. Terus aja kan kalau diusulkan terus lama-lama apa? Masyarakat juga seneng. Kalau dulu awal-awal mungkin ditakuti, tapi sekarang kalau nanya seluruh masyarakat Indonesia yang korupsi dihukum mati, kira-kira setuju semua nggak? Setuju. Kenapa nggak dari dulu? Ya, ulama-ulama Islam tuh walaupun belum dipakai minimal sudah ada Pak. Sudah ada konsepnya. Harusnya koruptor itu sekian dia dihukum mati. Dihukum mati. Pencuri juga potong tangan aja lah. Mencuri lagi potong tangan kiri. Masih bandel mencuri lagi potong kaki kiri. Kaki kanan. Pergelangan kaki kanan. Masih nyuri lagi potong kaki kiri. Ayo mau gimana udah. Ya hukuman orang kan sekarang bilang hukuman itu yang bikin jerah dan yang hukuman sudah membuat jerah yang dimiliki oleh kita umat Islam dari Allah. Tapi sayangnya apa? Tidak diviralkan. Kenapa tidak diviralkan? Yang harusnya mengajak memviralkan masih ribut kunut. Jadi beres-beres kita ini. Jadi akhirnya yang harusnya ya
Orang mungkin masuk Islam semua gara-gara Islam hebat amat, ini punya hukum, ini punya hukum, ini punya, kan keren kan gitu. Ini malah apa? Malah sekarang yang diributkan lagi tentang nasab lagi, berantem. Aduh, kadang-kadang kita ini benar-benar apa namanya, kalau mau dibilang konyol, konyol gitu ya. Karena apa? Ya tadi, ya tidak punya konsep. Padahal di sini ya Allah menyebut Al-Furqan itu menunjukkan apa? Konsep yang harus bisa diberlakukan. Silahkan adzan dulu. Baik jamaah sekalian, tentu ketika kita melihat hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka kenapa beberapa tokoh berani mengatakan bahwa asalnya, misalnya contoh dalam kasus ya larangan terhadap LGBT, itu kan beberapa tokoh berani mengatakan bahwa ya agama-agama khususnya ya yang punya kitab suci itu sebenarnya semuanya melarang. Kenapa tokoh berani mengatakan seperti itu? Adalah mengikuti ayat ini. Kalau masih asli, karena apa? Apa yang ada dalam Al-Quran itu revisi, maksudnya revisi itu bukan ya, bukan di sana salah, bukan. Hanya penyempurna, berarti hukum asalnya masih sama. Sehingga kalau Al-Quran mengatakan bahwa
tadi kaum Nabi Lut begini-begini, berarti di Taurat yang aslinya dulu pasti begitu, Injilnya juga begitu. Karena arti Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, itu kan Nabi Isa itu nanti di ayat-ayat lainnya tuh beliau hafal Taurat dan Injil. Karena hukumnya tetap pakai Taurat. Jadi dalam penafsirannya itu Ibnu Katsir mengatakan Isa ibnu Maryam itu hafal Taurat untuk hukumnya. Jadi artinya apa? Kita harus percaya diri berdasarkan Al-Quran bahwa ya apa hukum pokok yang ada dalam Al-Quran sebenarnya dulu ada. Makanya kalau ditelusuri yang melegalkan, agama-agama yang melegalkan tadi, ya homoseksual itu yang melegalkan, itu mereka adalah apa? Liberalnya. Kalau ditelusuri Yahudi liberal, gitu ya. Kristen liberal, ya. Kemudian liberal, ya. Bilang boleh. Nah, asalnya tidak boleh. Nah, kemudian kenapa Furqan itu konsep sekaligus ya usaha untuk implementasi melaksanakan, karena Allah menyebut ayat setelahnya adalah innalladzina kafaru ya bi ayatillah lahum adzabun syadid. Jadi kalau Al-Qur'an, hukum-hukum Allah ini tidak secara konsep tidak dipahami utuh, kemudian kalau implementasi itu kan bertahap, tergantung fasilitas. Jadi misalnya Nabi ketika awal ya diutus kenabian, pengikut Nabi ada yang disiksa sampai mati, Nabi kira-kira gimana? Apakah datangi terus kemudian main keroyokan? Nggak bisa. Itu menunjukkan apa? Saat fasilitas dari konsep itu belum ada, maka nggak bisa dijalankan. Udah sangat keterlaluan orang-orang Quraisy. Sampai Nabi dikejar, pengen dibunuh, dicelakakan. Apakah Nabi melawan menggunakan senjata? Karena fasilitasnya belum, maka nggak bisa. Sampai nunggu hijrah dulu, Nabi dibaiat, baru apa? Bisa ngajak perang. Karena apa? Ketika perangkat untuk pelaksanaan dari konsep itu sudah lengkap, baru bisa dilaksanakan. Makanya tugas kita hari ini tadi pahami konsep utuh, sehingga kalau ada orang menyerang itu kita sudah ngerti. Ya, alasannya jelas. Karena apa? Allah di sini Allah menyatakan ya, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah ya mengajarkan kita hukum dan ketentuan itu, sementara Allah tidak ada yang bisa sembunyi. Berarti kan berdasarkan pengetahuan yang tidak bisa ditembus. Mungkin kalau kita masih banyak nggak taunya, Allah tahu segalanya. Kemudian apa? Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Juga Allah lah yang menyempurnakan kejadian kita, penciptaan kita ketika kita ada dalam rahim itu, sehingga apa? Semua ketentuan itu sudah disesuaikan. Insya Allah nanti ayat 7, 8, 9 pada pertemuan berikutnya, tetapi yang jelas ya dibuka surat Ali Imran ini adalah melanjutkan, karena di akhir surat Al-Baqarah kita harus belajar ya. Kita mohon ampun kepada Allah kalau lupa pelajaran kita, nggak apa-apa, tapi yang repot kalau yang nggak belajar, karena nggak ada yang lupa, berarti nggak akan bisa melanjutkan ke surat Ali Imran. Surat Ali Imran sudah didorong untuk apa? Berpikir konsep dan juga bagaimana cara implementasinya, sehingga kalau tiba-tiba misalnya di sini siapa, Pak Joni jadi presiden misalnya, ya sudah ada cita-cita di sini, saya mau terapkan ketentuan Allah, dicoba dulu 1%, gimana, bagus, naik 2%, gitu ya, terus saja ya, karena konsepnya sudah ada apa dalam diri kita. Ini kan yang repot, orang Islam sudah lama Islamnya, ditanya hukum ini apa ya, nggak tahu, tanya Pak Ustadz saja.
Bapak kan di sini sudah sama Pak Ustadz lama 10 tahun. Itu dia. Saya belum sempat mampir ke masjid ya, duduk dengerin ceramah. Kan repot jadinya. Jadi ini menjadi kenyataan bagi kita bahwa apa? Beban kita sebagai orang yang beriman itu tidak sekedar baca Al-Qur'annya, tidak sekedar semua, tapi ternyata kita harus menjadikan semua pesan dari Allah itu menjadi konsep yang hidup dalam pikiran kita, yang kita pahami. Ya, contoh misalnya, Bapak mau jawab gimana? Ada orang bilang, ya inna sholata lidzikri, sholat itu untuk mengingatku, kata dia. Maka aku ingat, eling, berarti aku sudah sholat. Bapak gimana jawabnya? Kalau ada yang ngomong begitu, masa jawab Bapak jawab pakai logika, dia namanya dia pakai logika, jawab pakai logika, pasti apa? Ngeles lagi nanti. Kan kita dulu diem aja. Wah, ini yang penting kan eling. Berarti kalau saya eling, saya sudah sholat. Padahal jawabannya ada di mana? Kalau mau jawab orang punya pemahaman seperti itu, jawablah pakai ayat wa dzakaros marobbika wa dzakaros marobbihi fasollah. Kamu ingat kan? Tapi ayat ini dibalik. Kamu jangan cuma pakai ayat yang satu. Ayat yang sini, kalau kamu ingat Tuhanmu, maka sholatlah. Kena lo. Lo ngomong eling, kagak sholat. Padahal apa? Ya baru pakai ayat yang satu. Pakai ayat yang ini, tandanya eling, fasollah, sholat. Nah gitu. Kalau kita belajar tuh nanti apa? Yang dulu tanggung-tanggung dilengkapi. Sehingga nggak usah puyeng lagi jawabnya. Oh eling ya. Bapak masih kurang satu lagi ayatnya gitu. Apa tuh? Ya itu tadi. Untung surat Al-A'la itu ya disunahkan baca di subuh boleh, di Jumat boleh, di sholat Id boleh. Jadi apa? Ya, wa dzakaros marabbihi fasolla. Jawaban dari inna sholata lidzikri. Ya, sholat memang untuk mengingatku, tapi tanda ingat kepadaku balik deui. Disuruh apa? Sholat. Ya, makanya nggak bisa mencurangi ketetapan Allah. Dia curang karena belum belajar. Yang diajak ngobrol nggak belajar juga. Akhirnya kayaknya iya, kayaknya. Ya, kalau kata Bang itu macam iya aja. Ini menjadi catatan bersama bagi kita. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi, mari kita Al-Quran ini kita pelajari sekaligus menginstal diri kita untuk selalu ya menjadi konsep dalam berargumen, dan syukur-syukur nanti suatu saat kita bisa mengimplementasikan, karena yang dinyatakan kafir bukan yang tidak mengimplementasikan, tetapi apa? Dia tidak berusaha. Ya kalau bisanya 1% di hadapan Allah bisa jadi dikasih pahala 100%, karena memang fasilitasnya hanya bisa untuk 1%. Kalau bisanya 1%, kita maksa 50%, hawa nafsu namanya. Makanya kalau dulu ada yang ngajak kita, kalau nggak terapkan hukum, kita semuanya kafir. Ini kagak paham lu mah. Ya nggak begitu caranya. Jadi kalau ada hukumnya, semua perangkatnya lengkap, nggak kita laksanakan ya kafir. Orang perangkatnya sudah siap semua lengkap, tidak dikerjakan ya kafir. Tapi kalau belum ada, nggak kafir. Makanya jangan ulah tarik teing gitu ya, juga ulah kendor teing. Jadi sesuaikan saja gitu ya, sesuaikan gitu ya. Kalau macet ya pelan-pelan gitu ya, kalau kosong ya kenceng, tapi jangan kenceng banget ya. Ini karena nanti susah dikendalikan ya. Itulah hawa nafsu. Jadi tetap ada hawa nafsu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.